Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Indonesia. Semoga sore ini semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap usaha dengan kerja keras, dengan perjuangan dan pengorbanan, dengan doa-doa dan rasa syukur. Meski kehidupan semakin susah, semoga Allah akan berikan jalan dan membantu dan menolong dan memperlancarkan usaha dan kerjaan atau rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Agusman yang dulu terkenal dengan Agusman Masker, dalam 2 bulan ini sudah tidak jualan lagi di batas kota Bekasi Jakarta Timur karena keadaan dan situasi. Sekarang udah hampir 2 bulan berada di balik lagi bersama keluarga, berada di villa di Jalan Raya Cibodas, Kampung Paragajian RT 04 RW 02, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berjuang untuk mencari rezeki di pinggir jalan. Sekarang balik lagi berjuang mencari rezeki bersama istri maupun anak-anak kami yang ada di villa. Meski dengan upah yang minim, tempat tinggal yang minim, begitu sangat susah untuk mencari rezeki lagi karena kebutuhan dan keperluan semakin banyak. Sekarang saya di sini sembari mencari atau menunggu untuk usaha lagi, dan sekarang ini membutuhkan modal untuk usaha atau membuka usaha, juga membutuhkan tempat tinggal yang sekarang kami tempatin hanya berukuran 2,5 meter panjang lebar, sangat sempit, sangat sumpek untuk segala aktivitas. Untuk tidur kami berlima, kaki sampai tidak bisa diselonjorkan, harus tetap ditekuk, sehingga setiap tidur balik kanan balik kiri, bangun tidur terasa sakit karena keadaan dan karena situasi. Bulan ini pas bareng usia saya nanti ke 49, juga 23 tahun di sini. Karena keadaan, karena kondisi dan situasi, kami bertahan di sini demi anak-anak kami. Sekarang anak-anak kami sedang sakit, dari yang kembar sampai yang bungsu. Semua itu butuh pengobatan dan butuh biaya. Kemana lagi kami harus mencari biaya untuk berobat atau membeli obat untuk kesehatan dan keselamatan mereka bertiga. Saya udah berjuang, saya udah berusaha. Kemarin 3 tahun lebih di pinggir jalan di batas kota Bekasi Jakarta Timur. Di sini 23 tahun. Tapi dengan keadaan dan kondisi seperti ini, dari tahun 2020 sampai 2022 ini, 2 tahun ini, saya sudah berjuang untuk meminta hak dan keadilan ke pemerintah, pusat pemerintah, melalui kirim surat. Pertama, buat Bupati, Kepala Dinas Cianjur, tidak ada respon. 2 kali buat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, juga tidak ada respon. 6 kali untuk Bapak Presiden Jokowi, tidak ada respon. Beberapa menteri, dari Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Menteri Kesehatan juga tidak ada respon. Sedikit Menteri Pendidikan, karena untuk minta bantuan atau minta haknya dan keadilan untuk pendidikan anak-anak kami, juga anak-anak teman kami yang lainnya, anak-anak miskin dan anak yatim piatu yang selama ini belum mendapatkan bantuan apapun, terutama bantuan pendidikan dan kesehatan. Makanya saya ngirim surat untuk kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan tidak ada respon. Menteri Pendidikan hanya ada sececah harapan 1% mungkin. 5 atau 6 bulan yang lalu surat direspon dan dapat tembusan. Utusan Menteri Pendidikan Bapak Nadine menghubungi keluarga kami, tapi kenyataannya ketiga anak kami tidak mendapatkan bantuan pendidikan PIP 1 SD, 1 SMP, 1 SMA. Juga anak-anak teman-teman kami yang lainnya, khususnya anak orang tuanya menjaga villa dengan upah yang minim. Mungkin mereka ada yang punya tempat atau dikasih tempat lebih gede dibanding kita, tapi ekonomi dan upah sangatlah minim, sehingga saya juga berjuang juga untuk membantu dan menolong mereka semua. Berapa kali data sudah saya masukkan ke Menteri Pendidikan Bapak Nadine, tapi sampai detik ini buat ketiga anak kami maupun anak-anak teman yang lainnya belum ada tembusan atau respon. Diteruskan dengan Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial atau Kemensos, ada setitik harapan. Berapa kali bantuan sembako turun, tapi kelanjutannya saya juga tidak tahu. 12 atau 13 kali saya kirim surat
sudah sangat lelah dan sangat capek sebenarnya perjuangannya sebagai keluarga miskin untuk membantu juga anak-anak yatim piatu, anak miskin, keluarga miskin, dan lansia miskin. Tapi respon dan tembusan atau tanggapan dari mereka sangat susah. Kemana lagi saya harus minta bantuan dan minta pertolongan kalau mereka sebagai wakil rakyat tidak menanggapi, kurang respek, kurang peduli, kurang simpati atas penderitaan masyarakat khususnya keluarga miskin. Meski berapa bantuan emang sudah turun, tapi bantuan belum merata dan belum adil. Sehingga saya berjuang sudah 2 tahun ini, tapi perjuangan saya kayaknya sia-sia, tidak dianggap oleh pejabat pemerintah. Kemana lagi saya harus minta bantuan dan minta pertolongan, sedangkan masyarakat umum juga tidak ada simpati dan tidak ada peduli apa yang telah saya lakukan dan saya perjuangkan, karena anggapan mereka saya hanya rakyat jelata, keluarga miskin yang tidak punya jabatan apa-apa, juga pejabat setempat. Sedangkan kalau seseorang yang punya jabatan melakukan tugasnya dan melakukan wajibnya, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka. Melakukan kebaikan, meski setitik kebaikan oleh masyarakat umum, akan mereka puji, mereka sanjung, dan mereka hormati, juga mereka hargain. Sedangkan apa yang saya perjuangkan sedikit pun tidak ada dukungan dan tidak ada semangat dari orang lain. Inilah nasib keluarga miskin, nasib rakyat jelata yang tidak dianggap oleh masyarakat umum, juga pejabat pemerintah. Meski udah berkali-kali kirim surat, tapi respon dan tanggapan tidak ada. Sampai 2 tahun yang lalu saya juga mengirim surat untuk 4 stasiun TV, tujuannya untuk direktur dan pimpinan stasiun TV dari Trans TV, juga artisnya Mas Uya Kuya, Indosiar, Mbak Inul, Mbak Soimah, dan Mas Nasar, RCTI, Mas Raffi Ahmad, Mas Denny Cagur, juga Mas Baimbong, juga Enyos TV, pimpinan dan direktur Trans TV maupun artisnya, satu pun tidak ada respon dan tidak ada tanggapan juga. Harapan saya kali ini, ya Allah ya Robbi, semoga ada yang mendengarkan, ada yang mau punya hati nurani, punya rasa sosial dan kemanusiaan untuk pendidikan anak-anak miskin, anak yatim piatu seluruh Indonesia, juga ketiga anak kami, untuk kesehatan mereka semua. Mereka adalah anak-anak penerus bangsa, anak-anak generasi muda, anak penerus bangsa, juga untuk kesejahteraan masyarakat, keluarga miskin dan lansia yang punya anak balita dan punya anak sekolah. Semoga ada donatur, ada pengusaha, ada dermawan yang punya hati nurani, punya simpati, punya rasa sosial dan kemanusiaan, juga mungkin masyarakat umum, dan ada setitik harapan dari pejabat pemerintah. Tolong bantu dan tolong dukungannya, sehingga saya di dalam surat yang terakhir juga sampai memohon dalam surat seperti pengemis, begitu nista, begitu hina, dan begitu memalukan, sampai berharap ingin bertemu dengan pejabat pemerintah, entah itu Bapak Presiden atau Ibu Menteri maupun pejabat yang lainnya. Saya rela untuk bersujud sebelum bertemu dengan beliau, jalan ngesot, dan setelah itu bersujud mencium kaki beliau untuk nama kemanusiaan dan nama Allah. Semoga atas izin dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini video saya akan didengarkan, juga akan ada yang punya simpati dan punya peduli, punya rasa sosial dan rasa kemanusiaan atas izin, atas kuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lakukan semata-mata karena pendidikan, karena kesehatan dan kesejahteraan untuk anak-anak yatim piatu, anak miskin, keluarga miskin, dan lansia seluruh Indonesia yang belum pernah mendapatkan hak dan keadilan. Saya Agusman dengan nomor telepon 081993838624. Siapapun yang mau punya kepedulian dan punya rasa sosial dan kemanusiaan bisa menghubungin saya, juga buat mereka semua. Amin amin ya robbal alamin. Ucapan dan perkataan yang salah mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.